Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bertemu walaupun dalam suasana masih pandemi dan pertemuan kita juga lewat secara virtual, tetapi kita tetap harus bersyukur, kita tetap diberi kesehatan dan selalu semangat bahwa kita masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh hal-hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada adik-adik semua atas keberhasilan adik-adik untuk melewati masa PPDB kemarin dan menjadi bagian dari SMK Negeri 2 Temanggung, di mana nantinya kalian akan belajar dalam 3 tahun yang akan datang dan diharapkan menjadi siswa yang berbudi luhur, berkarya, dan memperoleh kesuksesan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mewakili dari Wakahumas, di mana saya salah satu bagian dari Humas, di mana Humas di SMK 2 ini atau menduduki posisi di Wakil Kepala Sekolah yang keempat, di mana membawai 2 bagian, yaitu PKL atau praktek kerja lapangan dan bursa kerja khusus atau dikenal dengan nama BKK. Untuk PKL atau praktek kerja lapangan, apa itu PKL? Di mana setiap SMK itu pasti mempunyai PKL, harus PKL artinya. Karena PKL merupakan bagian inti dari pelajaran kejuruan, di mana peserta didik di SMK wajib harus mengikuti PKL. Dan di dalam PKL itu merupakan penerapan dari pelajaran praktik, di mana nanti dikenal dengan nama produktif. Nah, itu nanti kalian setelah belajar di SMK, kalian akan paham, dan nanti pemilahan di produktif ada C1, C2, dan C3. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan di bagian kurikulum, apa saja yang akan dipelajari selama di SMK. Nah, PKL, di mana PKL untuk praktek kerja lapangan tersebut, di mana saja dapat dilaksanakan. Nah, PKL dilaksanakan di dunia kerja. Dunia kerja seperti apa? Nah, dunia kerja terbagi dalam beberapa bagian. Ada dunia usaha, dunia industri, dunia usaha milik negara, atau dunia usaha yang milik pemerintah daerah, atau instansi pemerintah, atau lembaga lain, di mana di dalam dunia usaha itu mungkin kalian masih bingung, dunia usaha banyak ya. Jadi contohnya kalau misalkan dunia usaha ada koperasi, ada bank perkreditan rakyat, kemudian ada usaha-usaha lain yang di industri kecil di rumahan di samping-samping rumah kalian, itu termasuk juga dalam dunia usaha. Kemudian kalau industri itu bisa nantinya waktu praktek itu di pabrik, baik mungkin bisa pabrik tekstil, butik, atau mungkin kalau yang boga bisa biasanya kita menggunakan di hotel-hotel, ya di hotel-hotel, atau bisa juga untuk selain hotel bisa juga kayak catering begitu. Kemudian kalau badan usaha milik negara, contohnya yang untuk daerah, contohnya kalau di sini itu biasanya yang praktek adalah anak UTKP, itu di percetakan daerah, di aneka usaha, itu ada percetakan milik usaha daerah. Kemudian instansi pemerintah itu yang banyak menggunakan nanti anak-anak UTKP dan anak-anak PKL, itu biasanya bisa di Sekda, bisa di BP2, mana itu yang untuk pengurusan pajak, dan banyak lagi ya. Jadi kantor-kantor pemerintah daerah itu semuanya bisa dimasuki oleh anak OTKP maupun anak BDP. Kemudian untuk lembaga lain, contohnya misalkan lembaga lain yang sekarang menjadi milik pribadi, itu yang bukan milik pribadi, istilahnya bukan milik pemerintah, itu contohnya ada Telkom, ya itu menjadi PT sekarang, jadi Persero, jadi contohnya di Telkom itu bisa, atau mungkin yang masih pemerintah itu contohnya kalau anak TKJ ada di Kominfo, atau mungkin di tempat-tempat yang berbasis komputer, semuanya bisa menampung. Kemudian untuk
di PKL sendiri kemudian kalian bertanya-tanya di tempat kerja itu terus ngapain gitu. Nah, di tempat kerja siswa itu menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama di SMK untuk yang praktek-praktek untuk pembukuan, untuk administrasi perkantoran, kalau anak TKJ ya di jaringan, kalau anak boga ya di masak-memasaknya. Kemudian atau untuk anak boga ya otomatis berkaitan dengan butik ya. Jadi apa yang diperoleh secara teori maupun praktek di sekolah itu diterapkan di dunia usaha dan dunia industri, di mana besok kalian selama prakerin atau selama PKL tersebut itu kita sekarang untuk tahun besok itu sudah kembali ke 6 bulan lagi. Jadi kalian 6 bulan, selama 6 bulan itu kalian menerapkan apa yang diperoleh di sekolah. Siswa waktu PKL itu bagaimana perlakuannya? Perlakuannya sama dengan karyawan. Jadi kalian dituntut persis seperti orang yang bekerja. Jadi harus disiplin, mempunyai inisiatif, kerapian kerjanya bagaimana, dan juga harus yang pasti bertanggung jawab. Sehingga di PKL walaupun siswa itu statusnya sebagai pelajar tetap dituntut untuk bisa bekerja sama dengan pegawai yang ada di tempat didik tersebut, dan diharapkan kalian nantinya itu memperoleh pengalaman di dunia usaha tersebut sehingga waktu kalian lulus dari SMK kalian sudah langsung siap untuk kerja. Di mana lokasi-lokasi PKL yang sudah kita lakukan selama ini? Kita untuk selama ini waktu PKL ini masih di lingkup Jawa Tengah, DIY, dan ada juga yang di Jakarta. Untuk paling banyak jelas di daerah Jawa Tengah. Ada 30-40% itu ada di DIY, sedangkan di Jakarta hanya sekitar 5%-an saja. Kemudian selain PKL tadi, untuk humas itu juga menaungi dengan adanya BKK. Banyak sekali siswa yang masih sekolah di SMK kadang-kadang nggak ngerti apa tahu itu BKK. BKK itu berusaha kerja khusus, di mana di setiap SMK itu sekarang pasti harus ada BKK-nya. Fungsinya untuk apa bursa kerja khusus tersebut? Di mana bursa kerja itu di dalam sekolah adalah sebuah lembaga yang dibentuk baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri untuk pelayanan atau pemberi informasi tentang lowongan kerja, pemasaran tamatan, penyaluran penempatan kerja, dan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sehingga kalian besok kalau sudah kelas 3 itu akan kita buatkan grup, biasanya grup untuk info-info tentang lowongan kerja, tentang ada apa istilahnya, ada misalkan tidak hanya lowongan kerja, nanti ada seleksi di mana itu kita infokan, sehingga kita juga butuh kerjasama dengan besok kalian baik di kelas 3, itu sudah dibentuk, nanti setelah kalian lulus pun juga masih ada komunikasi terus dengan BKK tersebut supaya kalian setelah lulus tidak menganggur ya. Jadi paling enggak ada info mau sekolah atau mau terus lanjut untuk kerja. Kemudian untuk yang pesan-pesan dari khusus dari BKK, banyak sekali alumni yang karena kalian memang usianya masih 18 tahun setelah lulus, itu rata-rata memang masih terbawa kekurang dewasaannya, sehingga beberapa pesan untuk calon tenaga kerja yang besok sudah lulus dari SMK 2 itu satu pesan dari pabrik-pabrik yang sudah bekerja sama dengan kami, itu yang pertama itu disiplin. Mereka hanya butuh anak yang disiplin. Selain disiplin apa? Tekun, ya, tekun, kemudian yang pasti bertanggung jawab. Nah, 3 unsur itu minimal tuh harus dipunyai itu. Itu kalau ilmunya itu nanti bisa dipupuk bersamaan dengan 3 unsur tersebut. Nah,
ditambah lagi adalah yang pasti adalah punya rasa untuk tidak mudah menyerah atau tangguh. Jadi nggak gampang menyerah. Kemudian yang terakhir itu pesannya adalah jangan mudah terbawa perasaan atau baper. Jadi karena kumpulan kalian besok kalau bekerja lingkupnya lebih besar dibandingkan waktu sekolah, sehingga otomatis pergaulannya semakin banyak, orang-orangnya kok lebih kompleks, sehingga kalau ada orang ngomong apalagi dari luar daerah selain Jawa Tengah, nadanya kan pasti sudah tinggi. Nah, padahal mereka ngomongnya itu sebetulnya biasa, tetapi kalian penerimaannya yang terlalu terbawa perasaan, wah kok ngomongnya kasar ya, padahal itu logat mereka. Jadi kalau besok sudah kerja, tolong hindari hal-hal yang membuat kalian rugi sendiri. Paling enggak kalian harus pesan saya dari yang 5 terakhir tersebut, itu saya yakin kalau kalian bisa menerapkan hal tersebut, kalian akan insya Allah sukses. Demikian, sekian dari Humas. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan besok kalau kalian sudah bisa ketemu langsung, tatap muka langsung dengan kami di PKK, itu akan terbuka lebar pintunya hal-hal yang kurang jelas pada hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang masih belum paham, silahkan bertanya pada kesempatan yang lain, dan saya berharap untuk siswa kelas 10 dapat menyesuaikan sistem pembelajaran di SMK yang mungkin sangat berbeda pada waktu kalian peroleh di SMP. Tetap semangat belajar walaupun masih dalam suasana pandemi, dan selalu patuhi semua protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.